Halo semuanya, selamat datang di channel Setelah Tanda Tanya. Hari ini kita bakal mengupas tuntas sebuah fenomena yang, jujur aja, pasti hampir dari kita semua pernah ngalamin. Misteri lapar di tengah malam. Sains di balik perut yang tiba-tiba keroncongan tepat di jam 2 pagi. Kenapa sih pas isi rumah udah pada tidur lelap, perut kita malah konser minta makan? Yuk kita bahas si ulasan kali ini. Coba deh ingat-ingat lagi. Kamu lagi asyik-asyiknya tidur, atau mungkin lagi nanggung nyelesain kerjaan sambil scrolling RP. Terus tiba-tiba ada dorongan magis yang kuat banget buat ngendap-ngendap ke dapur dan buka kulkas. Pernah kan? Nah, coba kita bayangin tubuh kita ini kayak sebuah mobil pintar yang super canggih. Dan hormon-hormon di dalam tubuh kita itu ibarat indikator bensinnya. Jadi, saat sensor bensin ini error atau lagi malfungsi, alarm lapar bisa tiba-tiba bunyi kenceng di waktu yang sama sekali nggak masuk akal. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Cara kerja hormon lapar. Tersangka pertama kita nih namanya ritme sirkadian. Anggap aja ritme sirkadian ini tuh kayak manajer pabrik yang kerja di dalam tubuhmu. Si manajer ini punya jadwal operasional yang ketat banget. Kapan mesin tubuh harus produksi energi dan kapan mesin harus dimatikan buat istirahat. Tapi pas kamu terus-terusan begadang, si manajer pabrik ini jadi super bingung. Berdasarkan literatur medis, tubuh kita itu sebenarnya punya respon evolusi yang secara natural mendorong kita buat nyari makanan bertepung atau manis dan mulai menyimpan lemak kalau udah lewat dari jam 8 malam. Kenapa? Karena di jam segitu sistem metabolisme kita emang udah waktunya melambat. Nah, perhatiin deh, gimana kurang tidur itu bikin sistem mobil pintar kita tadi nge-glitch. Di sini ada dua aktor utamanya, leptin si penekan nafsu makan, dan ghrelin si pendorong rasa lapar. Waktu jam tidurmu berantakan, komputer di otak tiba-tiba ngerespons dengan bikin hormon ghrelin ini nyala kedap-kedip, seolah-olah tangki bensin kamu udah kosong. Otomatis kamu didesak buat terus makan. Parahnya lagi, glitch ini bikin otakmu jadi kebal sama sinyal tangki penuh dari si leptin. Jadi, biarpun lambungmu itu sebenarnya udah cukup penuh, otakmu tetap ngerasa kalau kamu lagi kelaparan parah. Lanjut ke bagian 2, lapar asli versus lapar emosional. Ini poin yang benar-benar penting buat kita sadari. Ada bedanya loh antara lapar asli atau lapar fisiologis dengan lapar emosional. Kalau lapar asli datangnya itu pelan-pelan, bertahap. Dan kalau kamu makan, ya kamu bakal berhenti kalau udah ngerasa kenyang. Tapi coba perhatiin pola lapar emosional. Dia itu datangnya tiba-tiba, kayak serangan mendadak. Saat kamu lagi stres dikejar deadline atau lagi banyak pikiran, tubuh langsung memproduksi hormon stres bernama kortisol dalam jumlah banyak. Nah, si kortisol inilah dalang utama di balik lapar palsu ini. Dia yang maksa kamu buat nyari comfort food, makanan yang berlemak dan super manis. Karena apa? Karena gula dan lemak itu bisa memicu pelepasan dopamin di otak yang ngasih ilusi rasa tenang sesaat. Intinya, perutmu itu nggak butuh makan, emosimu lah yang lagi butuh ditenangin. Oh ya, ada satu fakta mengejutkan yang sering banget kita lewatin. Kadang dorongan kuat buat ngunyah di tengah malam itu nggak ada hubungannya sama sekali sama makanan. Itu murni karena tubuhmu salah nerjemahin sinyal haus. Yap, dehidrasi itu jago banget nyamar jadi rasa lapar. Jadi, sebagai pertolongan pertama sebelum kamu ngacak-ngacak isi kulkas, mending coba deh minum segelas air putih dulu pelan-pelan. Sekarang kita masuk ke bagian 3, bahaya kurang tidur. Visual yang sedang kita lihat ini bukan sekedar garis dan titik acak ya. Ini bukti visual yang kuat banget dari neliti. Diambil dari sebuah meta-analisis yang melibatkan lebih dari 78.000 partisipan. Grafik ini merangkum gimana kurang tidur itu berhubungan langsung sama kenaikan berat badan. Ini data medis solid yang nunjukin dengan jelas kalau kurang tidur itu benar-benar ngubah cara tubuh kita merespons kalori. Dari data tadi ada satu angka yang bikin merinding. 73%. Bayangin, orang dewasa yang tidurnya kurang dari 5 jam di malam hari punya risiko 73% lebih tinggi buat ngalamin obesitas. Kok bisa separah itu? Jawabannya ada di kombinasi yang fatal. Hormon lapar yang terus-terusan ngebombardir otak nyuruh kita makan berlebih, ditambah kecepatan metabolisme yang lagi menurun. Akibatnya, kalori yang masuk lebih gampang ditumpuk jadi lemak karena tubuh nggak dapat waktu pemulihan yang cukup. Terus gimana dong solusinya? Kita bahas di bagian 4, pilihan cerdas mengganjal perut. Kalau emang harus banget makan, kuncinya ada di strategi menstabilkan gula darah. Makanan yang masuk daftar aman itu kayak semangkuk kecil edamame, sebutir telur rebus, atau Greek yogurt plain tanpa pemanis. Makanan-makanan ini tuh ibarat bahan bakar yang super stabil. Mereka kaya akan protein, asam amino triptofan, dan karbohidrat kompleks yang dicerna perlahan. Jadi bikin kenyang sekaligus ngebantu kamu gampang ngantuk lagi. Di sisi lain, pantang banget buat nyentuh keripik kentang. Studi nunjukin, lemak berlebih dari makanan super berminyak malah beresiko bikin kamu mimpi buruk dan terbangun lagi.
Jauhi juga sereal manis atau roti putih. Karbohidrat sederhana kayak gitu cuma bakal bikin gula darahmu meroket seketika, terus jatuh drastis, dan ujung-ujungnya bikin kamu terbangun lagi dalam kondisi yang jauh lebih lapar. Tapi ingat ya, pintar pilih cemilan malam itu cuma cara buat meredakan gejala sementara. Biar manajer pabrik di tubuhmu benar-benar balik normal, kita butuh solusi jangka panjang. Balikin jam biologis kamu ke jalur yang benar dengan tidur teratur 7-9 jam semalam. Dan uniknya nih, mutus kebiasaan makan tengah malam itu sebenarnya bisa dimulai sejak kamu bangun pagi. Pastikan sarapanmu itu tinggi protein. Jangan cuma putih telurnya aja, makan telur utuhnya sekalian. Ini penting banget buat menyeimbangkan hormon grelin dan leptin sejak dini. Selain itu, kelola stresmu di siang hari dan penuhi kebutuhan cairan biar otak nggak salah ngenalin dehidrasi sebagai rasa lapar. Luar biasa ya gimana sains bisa mengubah cara pandang kita terhadap kebiasaan sehari-hari. Nah, sebagai penutup ulasan kita, aku punya satu tantangan buat kamu. Nanti malam, pas tanganmu mulai gatal mau narik gagang pintu kulkas pas seisi rumah lagi tidur, coba berhenti sebentar dan tanya ke dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar lagi dengerin sinyal kehabisan energi dari tubuhmu? Atau kamu cuma lagi nyari pelarian dari stres harian yang menumpuk? Jawaban atas pertanyaan itu cuma kamu yang tahu. Gunakan wawasan yang baru aja kita bahas buat bikin keputusan yang lebih bijak. Terima kasih udah ngikutin penjelasan materi ini bareng aku. Tetaplah kritis dan sampai jumpa di ulasan kita selanjutnya.